Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Jini Rahwanti. Di video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya yang membahas mengenai bilangan. Oke, videonya ada di sini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi pada bilangan bulat. Hayo, ada yang ingat bilangan bulat kemarin yang seperti apa? Ya, betul sekali. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari positif, negatif, dan bilangan 0. Ya, ingat itu. Operasi bilangan, jangan bayangkan operasi nih kayak medis gitu ya. Tidak. Di dalam matematika, operasi itu ada 4. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai penjumlahan dan pengurangan. Di sini sudah saya tuliskan tips and trick dari saya, yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Di sini sudah saya tuliskan ketika tandanya sama, artinya kedua bilangan itu tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif. Artinya ketika kedua bilangan itu tandanya sama, kita nggak usah mikir mau tandanya positif, mau tandanya negatif, tinggal menjumlahkan saja angkanya. Setelah itu, nanti jawaban akhirnya tandanya itu mengikuti soalnya. Misal, soalnya sama-sama negatif nih, jadi nanti hasil akhirnya jawabannya juga negatif, tapi angkanya dijumlahkan, begitu. Bingung ya? Nanti kita langsung ke contoh aja biar lebih mudah. Untuk yang kedua, itu ketika tandanya beda, kita lihat nih, kalau yang satu positif, yang satu negatif, kita tinggal lihat angka yang besar dikurangi yang kecil. Bukan yang depan kurang yang belakang, intinya yang besar yang mana? Tinggal angka yang besar itu dikurangi yang kecil. Nah, tandanya nanti ikut angka yang besar, gitu. Langsung ke contoh ya. Oke, sebelum ke contoh, nanti kita pasti akan menemui dia yang double tanda. Nek tandanya negatif terus ketemu lagi sama positif, ketika tandanya beda, nanti berarti dia jadi negatif. Nek tandanya sama-sama negatif yang ketemu, nanti tandanya jadi positif. Bingung ya kalau belum masuk ke contoh soal? Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Di sini saya sudah memberikan 10 contoh soal. Semoga nanti kalian bisa lebih paham mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Karena seperti yang di video saya sebelumnya, yang di sini saya mengatakan bahwa operasi bilangan bulat itu dari SD sudah diajarkan, SMP diajarkan lagi, SMA masih dipakai. Tapi nggak sedikit dari murid saya yang SMA itu yang masih bingung. Men 7 tambah 3 berapa ya? Kayak gitu. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama, negatif 2 ditambah 3. Jelas tandanya berbeda, yang satu negatif, yang satu positif. Tanda beda, angka yang besar dikurangi angka yang kecil, berarti 3 dikurangi 2. Kita nggak usah memperhatikan tanda dulu. Yang pasti kita udah tahu nih, tandanya beda, berarti yang besar kurang yang kecil gitu. 3 kurangi 2, 1. Tandanya ikut yang besar. Yang 2 itu tandanya negatif, yang 3 itu tandanya positif. Lebih besar yang 3, jadi dia hasilnya positif. Kalau positif nggak usah dikasih tanda apapun. Untuk yang kedua, negatif 5 dikurangi 3. Ini sama ya, 5-nya negatif, 3-nya juga negatif. Tanda yang sama, angkanya dijumlahkan. 5 tambah 3, 8. Tandanya mengikuti, mereka sama-sama negatif, berarti tandanya juga negatif. Jawabannya negatif 8 gitu. Untuk nomor 3, sama nih, tandanya sama-sama negatif. Yang satu negatif 7 dikurangi 13. Udah jelas tandanya sama, berarti kita jumlahkan.
13 ditambah 7 atau 7 ditambah 13 itu hasilnya 20. Ditulis 20, tanda mengikuti. Sama-sama negatif jadi tandanya negatif. Nah, ini kita ketemu. Ini ada double tanda, kita harus ubah dulu. Depan nggak masalah, ditulis lagi. Negatif ketemu negatif. Oh, negatif ketemu negatif tadi positif. Jadi ini berubah jadi positif. Nah, kalau sudah di sini negatif 5 ditambah 3. Oh, tandanya beda nih. Kalau tandanya beda berarti yang besar dikurangi yang kecil. 5 sama 3 lebih besar yang 5. Jadi 5 dikurangi 3. 5 dikurangi 3 berapa? Ayo. Ya, 5 kurangi 3, 2. Tanda ikut yang besar. 5 sama 3 besar 5. Oh, 5 tandanya negatif. Berarti jawabannya negatif 2. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Kalau ini gampang ya, 7 tambah 9 sama-sama positif, tinggal ditambahkan. 7 ditambah 9, 16. Lanjut untuk nomor 6, 8 ditambah negatif 3. Ini kan ada dua tanda yang ketemu nih, plus sama min, positif sama negatif. Kalau mereka ketemu jadinya pasti negatif. Jadinya pasti negatif ya. Berarti 8 dikurangi 3. Nah, kalau ini udah jelas ya harusnya. 8 kurangi 3 berapa? Ya, 5. Oke, nomor 7. 9 dikurangi negatif 5. Ingat, negatif ketemu negatif tadi positif. Jadi 9 ditambah 5. Hasilnya berapa? 9 tambah 5? 14. Ya. Negatif 13 ditambah 2. Tandanya berbeda, artinya angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Oh, 13 sama besar 13. 13 kurangi 11. Oh, tadi besar 13. Nah, 13 tandanya apa? Oh, negatif. Berarti di sini jawabannya negatif 11. Ya. Kemudian nomor 9. 7 ditambah negatif 16. Plus sama min, positif sama negatif kalau ketemu jadinya negatif. Jadinya 7 min 16. Oh, tandanya beda nih. Berarti yang besar dikurangi yang kecil. Lebih besar mana ayo? Ya, lebih besar 16. Jadi 16 dikurangi 7. Oh, 9. Tadi kan yang besar 16. 16 tandanya negatif. Jadi jawabannya negatif 9. Seperti itu. Jelas, yang terakhir dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu soalnya negatif 5 dikurangi 6. Mereka sama-sama negatif. Ingat, kalau tandanya sama, angkanya dijumlahkan. 5 ditambah 6. Oh, 11. Tandanya sama. Tandanya mengikuti. Jadi, negatif. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat dari penjumlahan. Sifat ini hanya berlaku di penjumlahan ya. Ingat, hanya untuk penjumlahan, tidak untuk pengurangan. Jadi pengurangan tidak punya sifat, yang punya hanya penjumlahan. Ingat itu ya. Yang pertama itu adalah sifat komutatif. Sifat komutatif itu ketika ada A tambah B itu sama aja dengan B tambah A. Artinya dibolak-balik nanti hasilnya sama ya. Dibolak-balik hasilnya sama. Contoh, 5 tambah 7 ayo ya 12. Kalau dibalik 7 tambah 5 ya sama 12. Tapi ini tidak berlaku di pengurangan ya. 12
12 dikurangi 5, 7. 5 kurangi 12, 7. Yang kedua adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini lebih ketika ada 3 penjumlahan sekaligus. Maksudnya bisa dikerjakan 2 yang belakang dulu baru nanti sama yang depan, atau urut dari 2 yang depan dulu, nanti hasilnya akan sama saja. 2 dikali negatif 5, 2 itu positif, 5-nya negatif, tandanya berbeda, hasilnya pasti negatif. 2 kali 5, 10. Jadi jawabannya negatif 10. Yang kedua, 4 kali 3 ya sama-sama positif, ya hasilnya pasti positif. Kalau sama hasilnya positif, 4 kali 3, 12. Yang ketiga, negatif 15 dikali 3. Yang satu negatif, yang satu positif, tanda beda, hasilnya pasti negatif. 15 kali 3, 45. Hasilnya negatif 45. Nomor 4, 7 kali negatif 2. Yang satu positif, yang satu negatif, hasilnya ya pasti negatif karena tandanya berbeda. 7 kali 2, 14. Jadi jawabannya negatif 14. Yang kelima, ini jelas 6 kali 3 sama-sama positif, hasilnya pasti positif. 6 kali 3, 18. Nomor 6, negatif 8 dikali negatif 3. Dia sama-sama negatif. Kalau tandanya sama, hasilnya positif. Meskipun keduanya negatif, tandanya sama, tetap jadi positif. 8 kali 3, 24. Nomor 7, negatif 2 dikali negatif 15. Sama-sama negatif, tandanya sama, jadi hasilnya pasti positif. 2 kali 15, 30. Terakhir nomor 8, 2 kali negatif 9. Yang satu positif, yang satu negatif, berarti hasilnya pasti negatif. 2 kali 9, 18. Jadi hasilnya negatif 18. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai sifat dari perkalian. Sekali lagi, ini hanya berlaku pada perkalian, tidak berlaku pada pembagian. Dua sifat sama dengan sifat di penjumlahan tadi, yaitu komutatif dan asosiatif. Definisinya sebenarnya masih sama dengan yang penjumlahan tadi. Kalau komutatif itu dibalik, kalau asosiatif itu urutan pengerjaannya saja. Oke, langsung saja. Kalau komutatif itu A kali B sama dengan B kali A. 2 kali 5 itu kan sama dengan 10. Dan 5 kali 2 itu juga sama dengan 10. Jadi berlaku sifat komutatif. Yang kedua, sifat asosiatif. Jika ada 3 perkalian, dikerjakan depan dulu maupun belakang dulu, hasilnya tetap sama. Seperti ini, 2 kali 3, 6. 6 kali 4, 24. Apakah sama dengan 2 kali 4? Jadi 2 dikali 3 kali 4, 12. Hasilnya 24. Sama. Ya. Yang terakhir yang tidak dimiliki oleh penjumlahan yaitu distributif, penyebaran. Jadi A dikali B tambah C itu sama dengan A dikali B ditambah A kali C. Begitu pula kurang, nanti tinggal tandanya mengikuti. Kalau di sini tambah, di sini juga tambah. Kalau di sini kurang, di sini juga kurang. Langsung saja masuk ke contohnya. 2 dikali 5 tambah 4. Sekarang kita jumlahkan dulu. 5 tambah 4 itu 9. Jadi 2 dikali 9, 18. Oke, kalau kita masuk ke distributif ya, 2 kali 5 ditambah 2 kali 4. 2 kali 5, 10. 2 kali 4, 8. Hasilnya sama, 18. Oke, jadi ini tadi pembahasan mengenai operasi pada bilangan bulat. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian beserta sifat-sifatnya.
Saya harap kalian memahaminya dengan baik, karena materi ini akan kalian gunakan di materi-materi yang lainnya dan akan kalian gunakan sampai nanti. Ini adalah materi dasar yang benar-benar harus kalian pahami. Ya, jangan sampai nanti di SMA kalian lupa lagi. Ya, ini harus tertanam. Oke, sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.